Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke guys, tepat di hari ini ada berita bahwa Bapepti resmikan Bursa Kripto Indonesia. Dan ini merupakan jadi yang pertama di dunia guys. Luar biasa Indonesia ya teman-teman ya. Akhirnya Indonesia mulai terbuka dengan kripto aset. Karena kalau kita sebut cryptocurrency ini masih tidak pantas ya teman-teman ya. Karena di Indonesia regulasinya adalah kripto dijadikan sebagai aset. Oke, dan berita ini baru ditayangkan sekitar 5 jam yang lalu ya teman-teman. Oke, kita lihat ya di bawahnya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti akhirnya resmi menetapkan pendirian bursa kripto dan lembaga pendukung lainnya di Indonesia. Keputusan ini menjadi kabar yang baik karena kehadiran bursa kripto atau bursa berjangka aset kripto sudah tertunda cukup lama sejak tahun 2021. Nah, ini teman-teman, jadi pemerintah Indonesia sudah memulai ya pendirian aset kripto ini mulai dari tahun 2021 guys, tetapi baru terrealisasi di tahun 2023. Oke, saya juga kurang tahu masalahnya ya teman-teman, kenapa kok bisa tertunda hingga beberapa tahun ya. Oke, kemudian dalam keterangan resminya setelah melalui proses yang panjang serta sesuai ketentuan peraturan berlaku, Bapepti menetapkan pendirian bursa kripto melalui keputusan Kepala Bapepti nomor 1 garing Bapepti garing SP BBAK kemudian garing lagi 07 garing 2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara. Selain itu, Bapepti juga menerbitkan keputusan Kepala Bapepti nomor 01 garing Bapepti garing SP LKBAK garing 07 garing 2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang persetujuan sebagai lembaga clearing berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto kepada PT Clearing Berjangka Indonesia. Kemudian hal lain juga diatur oleh Bapepti adalah pengelola tempat penyimpanan aset kripto melalui keputusan Kepala Bapepti nomor 01 garing Bapepti kemudian garing SP PPATK PT PAK garing 07 garing 2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang persetujuan sebagai pengelola tempat penyimpanan aset kripto kepada PT Tenet Depository Indonesia. Nah, oke guys, di sini izinnya sudah diterbitkan ya oleh Bapepti ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat guys. Di sini penetapan pendirian bursa kripto melalui keputusan Kepala Bapepti di sini sudah keluar. Kemudian di sini menerbitkan juga keputusan Bapepti ya di sini tentang persetujuan sebagai lembaga clearing. Oke, kemudian di sini sudah ada lagi tadi ya. Pengelola tempat penyimpanan aset kripto melalui keputusan Kepala Bapepti di sini sudah ada. Kemudian di sini ada keterangan lagi pembentukan bursa, clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Oke guys, jadi regulasinya dan keamanannya sekarang sudah terjamin ya teman-teman ya di Indonesia. Kemudian di sini ada lagi kepastian hukum dan jamin keamanan konsumen. Oke, di sini lebih lanjut Didit menjelaskan bahwa pendirian bursa, clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka sebagaimana diubah dengan peraturan Bapepti nomor 10 tahun 2019 dan peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021.
tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka sebagaimana diubah dengan peraturan Bapepti nomor 13 tahun 2022. Oke. Kemudian pembentukan yang dilakukan pada masa transisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK difokuskan agar industri kripto Indonesia tetap berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara. Oke guys, karena penetapan bursa kripto ini ya teman-teman ya, ini pasti sudah dipikirkan oleh negara ya, sudah dipikirkan oleh pemerintah, karena pemasukan dari pajak di kripto ini lumayan ya teman-teman ya. Kemudian Bapepti tidak bekerja sendiri dalam pengembangan dan penguatan bursa, clearing dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Didit menjelaskan membutuhkan kolaborasi dari kementerian, lembaga terkait, khususnya otoritas jasa keuangan. Oke, jadi kolaborasi ya teman-teman ya. OJK dan Bapepti ini bekerja sama guys. Bank Indonesia, oke, Bank Indonesia juga ikut serta ya teman-teman, dan Kementerian Keuangan serta masyarakat luas. Perdagangan fisik aset kripto mengandung resiko yang cukup tinggi sesuai sifatnya. Nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat, atau biasa yang disebut fluktuatif ya. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi dan resiko dari perdagangan aset kripto. Kemudian Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sempat berujar menyatakan bursa kripto yang hadir di Indonesia akan menjadi yang pertama di dunia. Oke. Beberapa negara pun berminat membentuk bursa yang sama seperti Korea Selatan, karena mereka juga melihat potensi, kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan dengan keberadaan bursa tersebut. Berdasarkan peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021, untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara bursa berjangka wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya memiliki modal di setor paling sedikit 500 miliar. Nah ini guys, jadi modal untuk pendirian ya teman-teman ya, pendirian bursa kripto atau bursa berjangka, nah ini paling tidak modalnya yang disetor adalah 500 miliar guys. Dan dalam jangka waktu 3 bulan setelah persetujuan diberikan, memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar 1 triliun. Oke guys, ini lumayan juga ya teman-teman ya modalnya. Atau paling sedikit sebesar 2% dari nilai transaksi yang difasilitasi atau dilaporkan. Oke, kemudian tugas bursa berjangka sendiri adalah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transaksi pasar fisik aset kripto agar berjalan dengan tertib, teratur dan transparan. Bursa berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan aset kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subjek komoditi lainnya. Nah oke guys, jadi sudah lega ya teman-teman ya, di Indonesia sekarang sudah diresmikan bursa kripto Indonesia ya teman-teman ya, atau Indonesia Exchange Crypto. Dan surat izinnya di sini sudah diterbitkan guys. Jadi untuk di Indonesia mudah-mudahan sudah aman ya teman-teman ya, karena di sini diawasi oleh Bapepti, kemudian OJK, kemudian Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Oke, jadi alhamdulillah pemerintah Indonesia melihat potensi besar dari kripto aset ini guys. Oke ya. Kemudian di sini ada gambar ya teman-teman. Pertama di dunia. Di sini pengelola tempat penyimpanan atau depositori, kemudian bursa berjangka, kemudian lembaga clearing berjangka. Oke, kemudian di sini ada pedagang fisik aset kripto. Nah, oke guys. Ingat ya teman-teman ya, kripto ini sifatnya fluktuatif guys. Jadi bisa naik dalam sekejap dan bisa turun sangat dalam sekejap. Bisa pump hingga ratusan persen, bahkan ribuan persen, bahkan bisa sampai jutaan persen,
tetapi bisa juga dump sampai 100% guys. Oke, jadi resiko ditanggung masing-masing ya teman-teman ya. Tetapi peluang kripto ini sangat cerah guys ke depannya. Oke, ini aja dulu guys. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.